datang di podcast Puan Muda Punya Cerita. Rumpun percaya, setiap puan muda punya pengalaman inspiratif. Bersama saya, Nadifa Putri Ilmia, dalam program yang dikolaborasi antara Ruang Mitra Perempuan dan Kedutaan Besar Irlandia untuk Indonesia. Halo kawan-kawan muda, kembali lagi bersama podcast Puan Muda Punya Cerita. Nah, hari ini kita kedatangan narasumber yang sangat luar biasa dan inspiratif. Boleh disapa dulu nggak sih? Perkenalkan, saya Saskia Ulfatunur. Saya kelas 8, saya bersekolah di SMP Negeri 1 Karangposo. Nah, kesibukannya Saskia sehari-hari apa sih selain sekolah? Saya itu biasanya membantu ibu. Soalnya ibu itu biasanya sering nganterin jajan-jajan gitu ke rumahnya orang-orang. Berarti jualan ya? Ya. Lalu ada organisasi yang diikuti di sekolah? Ya, ada. Apa tuh? OSIS. OSIS. Ya. Menjabat sebagai? Ketua OSIS. Nah, selain OSIS, apalagi sih organisasi yang diikuti oleh Saskia? Sebelumnya saya itu kalau di sekolah ikutnya itu cuma OSIS saja. Tapi kalau di luar sekolah berniatan saya ingin ikut Karang Taruna. Tapi itu ada batas umurnya. Umurnya itu 14. Berhubung saya masih 13, jadi saya belum ikut. Lalu Saskia juga tergabung dalam kelompok Puan Muda, betul? Betul. Sebagai apa tuh? Saya sebagai ketua KPM. Ketua juga. Iya. Nah, sebagai kelompok Puan Muda ya, SMP Negeri 1 Karangposo, Iya. Topik hari ini tuh apa sih yang mau dibahas, Saskia? Penerimaan diri remaja perempuan. Menurutmu penerimaan diri perempuan itu gimana sih maksudnya? Kayak kita itu sebagai perempuan itu pasti kalau lihat teman-teman kita yang punya standar idealnya itu tinggi, itu pasti kita itu langsung kayak, duh aku kok nggak bisa sih kayak gini, aku nggak bisa kayak gitu. Soalnya jujur ya kak ya, ini saya mengalami hal itu. Berarti bisa disebutkan nggak sih contohnya kita bisa diterima gitu gimana? Ini pengalaman saya. Saya itu pernah sering banget lihat di store-nya teman-teman saya. Itu tuh banyak yang ngepost kayak ketika dia di mall, di bioskop ataupun ngepost mukanya dia itu benar-benar kayak sempurna banget gitu loh kak. Terus saya juga pernah kayak aku pengen deh kayak gini. Akhirnya saya mencoba gitu kan kak, kayak gayanya dia gitu. Tapi ternyata nggak bisa karena nggak cocok di saya. Berarti kayak mengikuti standar orang lain gitu ya iya, awalnya. Betul. Nah, gimana sih cara kita itu biar nggak ikut-ikut standar orang lain dan kita itu punya standarnya kita sendiri gitu? Caranya itu kita harus cari hal-hal positif dalam diri kita. Kayak contohnya itu ya kak ya, kita harus cari sikap positif kita, ketekunan, kebaikan kita, ataupun apapun itu yang sering kita lakukan yang pastinya itu positif. Karena sifat-sifat positif itu pasti akan mempengaruhi diri kita. Benar. Saskia, jadi gimana sih pengaruh media sosial terhadap penerimaan diri itu? Pengaruhnya itu pasti sangat berpengaruh sekali ya kak ya. Karena saya itu pernah memposting di media sosial dan itu ada orang yang berkomentar, seseorang yang berkomentar saya itu mengepost diri saya yang sedang bergaya di suatu tempat. Dan itu seseorang itu berkomentar kalau misalnya saya itu nggak cocok dengan gaya itu. Gimana sih caranya buat kita itu bisa nerima diri sendiri gitu? Diri kita sendiri tuh kita bisa nerima gitu, nggak ikut-ikutan orang lain. Kita yang pastinya kita itu nggak boleh ngikutin standarnya orang lain. Karena kan setiap orang itu punya kayaknya masing-masing ya kan. Benar banget. Kalau misalnya kita ngikutin standarnya orang lain, mungkin kayak dibilangnya kamu duplikat, kamu duplikat orang ini ya, kok bisa kayak gini. Nanti dibilangin kayak FOMO Iya, gitu. FOMO gitu ya. Makanya kita nggak boleh ngikutin standarnya orang lain. Nah Saskia, gimana sih cara kita itu biar bisa menerima diri kita sendiri gitu caranya? Caranya ya kak, kalau cara saya itu saya memotivasi diri saya sendiri dengan hal-hal kecil. Contohnya kayak saya melakukan hal ini tapi gagal, saya kalah. Itu biasanya tuh saya bilang pada diri saya sendiri kayak gak apa-apa, kalau gagal itu normal, hal wajar. Saya masih berusaha, saya masih berproses, saya masih belajar. Kayak nantinya kalau misalnya ikut lagi kegiatan apapun itu yang kalah atau gagal,
saya bisa coba lagi. Ya, berarti kegagalan itu proses buat menuju keberhasilan ya. Iya. Oke. Bukan berarti bukti bahwa misalnya kita itu gagal atau kalah, bukan. Tapi kita itu sedang berproses. Iya, berarti berani mencoba terus ya. Betul. Oke. Nah, kamu sendiri berarti punya pengalaman seperti itu ya? Punya. Gimana sih cara biar orang lain itu nerima gitu buat diri kita sendiri? Kayak orang lain itu bisa nerima diri kita dengan versi terbaiknya kita sendiri gitu. Nggak mengikuti standar orang lain gitu ya? Iya, betul. Soalnya karena kan saya sendiri itu biasanya itu kayak ngelihat-lihat orang-orang itu benar-benar bisa dan sempurna. Sedangkan saya kalau misalnya mencoba hal yang seperti itu pasti nggak bisa. Gitu. Karena kan apa ya Kak ya, saya memiliki gayanya sendiri, sedangkan orang itu ya memiliki gayanya dia sendiri. Tapi saya malahan ngikutin gayanya orang itu, yang membuat saya ini tambah nggak percaya diri dan kayak ngikut-ngikutin terus, FOMO terus gitu. Berarti kamu bisa kayak membandingkan dirimu sama orang lain yang lebih di atas kamu ya? Iya, betul. Oke, itu wajar nggak sih Saskia? Kalau menurut saya Kak, membandingkan diri itu hal wajar, hal manusiawi. Tapi kalau misalnya kita membandingkan diri kita sendiri itu secara berlebihan, otomatis pasti membuat kita itu kurang percaya diri tambahan. Kayak mungkin ya Kak ya, kita melihat orang yang di atas kita, terus kita itu kayak berpikir, kok aku nggak bisa kayak gini, kok aku nggak bisa kayak gitu. Pasti itu kayak gitu. Oke, berarti ingin selalu mencapai standarnya orang itu ya. Oke. Nah, kita kan dari tadi kan membahas penerimaan diri nih. Iya. Nah, topik ini tuh relevan dan penting banget gak sih buat Gen Z kayak kita sekarang nih? Sangat penting banget dan sangat relevan. Karena apalagi Gen Z sekarang ini Kak, itu pasti kebanyakan langsung apa ya, mengadu. Dalam artian kalau misalnya kita ini tuh lagi ada masalah atau apapun itu pasti kita langsung moodnya swing, moodnya nggak bisa diatur, langsung kayak apa ya, melaporkan kepada orang tua. Nah ini tergantung orang tuanya juga ya Kak ya. Ini bisa percaya dengan percaya dengan anaknya atau menggali info terlebih dahulu anaknya ini tuh kenapa. Pastinya itu kita kalau misalnya nggak bisa menerima diri di era Gen Z seperti ini, itu malahan kita jadi down dan ketinggalan. Berarti kita kayak terjerumus gitu ya. Betul. Oke. Gitu. Nah, kamu ada motivasi nggak sih buat teman-teman biar bisa menerima dirinya sendiri gitu tanpa mengikuti standar orang lain? Ingat, kita ini tuh remaja perempuan. Kita harus mencari sesuatu yang nyaman, bukan mencari sesuatu yang bergantung dengan orang lain. Karena kan setiap orang itu mempunyai kelebihannya, kekurangannya masing-masing. Iya, benar. Sesuatu yang nyaman itu seperti gimana? Contohnya ya Kak ya, seperti mungkin kan Diva hobinya apa? Kalau aku sih, aku suka dengar musik, suka masak, suka bersepeda juga. Banyak sih. Kalau saya itu hobinya menyanyi. Oke, menyanyi. Kalau misalnya saya ini tuh ngikutin hobinya Kak Nadifa yang memasak, malah nggak jadi tambahan. Soalnya itu bukan passion kamu. Betul, bukan passion saya. Gitu. Makanya jangan ikutin standarnya orang lain, ikutin apa yang baik, apa yang berhal positif dalam diri kamu itu. Nah, jadi Saskia terima kasih ya buat pembahasannya hari ini yang sangat inspiratif dan berkesan ya. Terima kasih banyak. Terima kasih kembali ya Kak Nadifa. Sama-sama. Nah, teman-teman, dari pembahasan kami, yaitu kita dapat mengambil sisi positif dari kita sendiri, yaitu kita harus menerima diri sendiri. Lalu kita juga jangan mengikuti standar orang lain, serta kita harus terus menggali potensi diri kita sendiri supaya bisa meningkatkan rasa kepercayaan diri pada diri kita sendiri. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. See you!